Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau sudah berbelas kasihan dengan menghadirkan kami di tempat ini. Karena sesungguhnya tanpa belas kasih-Mu, maka kami hanya akan lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang lain. Kami tidak akan memiliki kerinduan untuk mencari, untuk memuji, bahkan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau membawa kami di tempat ini. Maka ya Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan bagi kami. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami butuh untuk terus dihidupkan ya Tuhan, karena jikalau tidak kami akan terus ditarik oleh iblis, oleh dunia, dan kami hanya akan hidup bagi iblis. Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Engkau boleh memberikan kami firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berilah hikmat, berilah kuasa, berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan kiranya Tuhan menyiapkan hati dari jemaat-jemaat-Mu. Kami sungguh mohon ya Tuhan, kiranya kami pulang dengan suatu sukacita, dengan suatu sorak-sorai, karena kami boleh makin mengenal siapakah Kristus yang kami percaya, dan kami makin mengasihinya, dan makin juga rindu memberitakan tentang Dia. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita boleh membuka dari Injil Yohanes. Kali ini kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita akan membaca, atau saya akan membacakannya saja supaya bisa lebih cepat karena cukup panjang yang akan kita lihat bersama. Meskipun memang ayat-ayat yang ada di sini mungkin sudah cukup familiar bagi kita, tapi mari kita lihat kembali lagi bersama. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, dan ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jemaat Tuhan sekalian, kita pertama-tama akan membandingkan terlebih dahulu profil perempuan Samaria ini dengan profilnya Nikodemus. Nah, kenapa penting? Karena Yohanes menaruhnya side by side. Padahal Injil Yohanes tidak terlalu menekankan kronologis. Jadi berarti ada tujuan kenapa Yohanes menaruh Nikodemus dan orang Samaria, perempuan Samaria side by side. Nah, maka kita ingin melihat bersama saudara-saudara sekalian. Nikodemus, siapakah dia? Kita sudah sempat membahas ini yang lalu, tapi mari coba kita review sedikit untuk kita lihat perbandingannya dengan perempuan Samaria. Nikodemus tentu pertama-tama ia adalah seorang pria. Pria tentu di zaman saat itu lebih dianggap daripada perempuan saat itu. Kemudian dia juga adalah pemimpin agama Yahudi, anggota dari mahkamah agama yang orang Yahudi sebutkan sebagai Sanhedrin. Dan dia bukan hanya pemimpin agama Yahudi, dia juga adalah pemimpin masyarakat. Jadi bukan cuma berpengaruh dalam hal agama, tapi juga dalam hal sosial. Kenapa dia disebutkan sebagai pemimpin masyarakat? Karena kita bisa lihat secara implisit salah satu hal yang membuat dia datang kepada Yesus malam-malam, karena dia takut dilihat oleh orang banyak. Dia terpandang datang kepada Yesus yang sebenarnya tidak punya kedudukan seperti dia. Maka ini adalah hal yang kalau orang lihat bisa memalukan bagi Nikodemus. Makanya Nikodemus pilih datang pada waktu malam. Lebih dari itu, Nikodemus juga adalah seorang yang secara moral sangat baik. Kita bisa lihat kenapa sangat baik, karena dia pemimpin agama Yahudi. Dia dipandang oleh masyarakat, tentunya moralitasnya sangatlah tinggi. Kesimpulannya, siapa Nikodemus? Ini adalah orang yang sangat terhormat dan superior. Nah, sekarang mari coba kita lihat perempuan Samaria ini. Siapakah dia? Pertama-tama ia adalah seorang perempuan pastinya, dan dia berasal dari Samaria. Nah, ini sangat penting. Dia berasal dari Samaria. Samaria itu adalah daerah yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena berdasarkan sejarah, orang-orang Samaria dianggap bukan orang Israel asli. Jadi kalau seperti film Harry Potter, mereka ini disebut mud blood, bukan pure blood. Inilah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi terhadap orang Samaria. Kenapa? Karena dahulu mereka kawin campur dengan bangsa non-Israel. Asyur datang mau menguasai Israel utara. Maka setelah mereka kuasai, orang Asyur datang tinggal juga di daerah Israel utara. Maka disitulah terjadi kawin campur. Sehingga orang-orang Yahudi lihat, oh ini orang-orang Samaria sudah bukan lagi asli Israel, bukan lagi asli darah orang Israel. Maka dari itu orang Samaria mulai tidak dianggap oleh orang Yahudi. Kemudian siapakah perempuan Samaria ini? Dia juga adalah seorang yang moralnya berbanding terbalik dengan moral dari Nikodemus. Nikodemus sangat terpandang. Orang Samaria ini, perempuan Samaria ini justru moralnya rusak. Kenapa bisa dikatakan demikian? Tentu sudah sangat jelas. Di sini dia mengatakan bahwa dia, atau khususnya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia sudah pernah tinggal dengan 5 laki-laki yang kemudian menjadi pasangan dia, dan sekarang yang ke-6 tetapi ini bukan suami dia. Nah, maka di sini kita bisa melihat
perempuan Samaria ini secara moral sudah sangat rusak. Jadi dia bukan hanya tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi, sesama Israel, Samaria sudah tidak dianggap. Lebih dari itu lagi, sesama orang Samaria dia juga tidak dianggap. Jadi ini benar-benar orang yang di luar, orang yang terpinggirkan, tidak dianggap di antara orang-orang Samaria. Makanya tidak heran, dia mesti datang ambil air jam 12 siang. Mana ada orang timba air sudah panas terik matahari lagi tepat ada di atas kepala. Tidak ada, kecuali perempuan ini. Kenapa? Karena dia tidak mau dilihat oleh perempuan lain. Dia sangat-sangat malu. Nah, ini beda dengan Nikodemus. Nikodemus juga rasa malu, tetapi malunya karena dia punya posisi yang tinggi dan dilihat oleh orang lain bahwa dia datang kepada Yesus yang justru lebih rendah secara status dibandingkan Nikodemus. Tetapi perempuan Samaria malu bukan karena dia sudah tinggi, tapi karena dia memang terlalu di bawah, terlalu rusak secara moral. Makanya dia malu untuk ketemu orang lain. Kesimpulannya, perempuan Samaria ini adalah orang yang sangat inferior di dalam masyarakat. Tidak dipandang sama sekali. Ini perbedaan antara Nikodemus dan perempuan Samaria. Namun saudara-saudara sekalian, apa yang menyatukan kedua cerita ini? Meskipun mereka berdua berbeda, latar belakangnya lain, tetapi hal apa yang menyatukan mereka berdua ini? Satu hal, mereka berdua adalah sama-sama orang berdosa. Sama-sama memerlukan Injil. Alkitab mengatakan semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kekurangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang terkecuali. Mau dia posisi tinggi seperti Nikodemus, terpandang di dalam masyarakat, ataupun seperti perempuan Samaria yang rendahan, yang tidak dianggap, yang sangat memalukan hidupnya. Sama-sama berdosa. Sama-sama butuh Kristus. Sama-sama butuh kabar baik. Ketika malaikat datang pada waktu kelahiran Yesus, malaikat berkata, "Hari ini Juru Selamat telah lahir bagi seluruh bangsa." Jadi tidak ada yang terkecuali. Semua bangsa ada di dalam satu masalah utama, yaitu dosa. Dan semua bangsa, semua orang butuh Injil, butuh Kristus, butuh Juru Selamat. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, Yesus harus memberitakan Injil kepada Nikodemus maupun kepada perempuan Samaria ini. Karena jikalau tidak, mereka pasti binasa. Yang satu binasa di dalam keadaan dia yang dia rasa sangat terhormat, sangat bermoral, sangat dipandang. Yang satu binasa dalam keadaannya yang sangat terkucil di dalam masyarakat. Jadi posisi yang tinggi jangan sombong. Justru engkau bisa binasa di dalam posisi engkau yang tinggi, yang terhormat itu, kalau engkau tidak mengenal Kristus. Yang posisi rendah, meskipun orang tidak anggap, tetapi kalau kenal Kristus, justru engkau diangkat seperti kata Maria. Ia meninggikan, Tuhan meninggikan orang yang rendah dan merendahkan orang yang congkak hatinya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita lihat bagaimana Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria ini. Menarik dikatakan di ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini penting karena di sini justru ingin menyatakan bahwa di sini ada kesengajaan dari Yesus. Yesus ketika mau memberitakan Injil ada satu intention, ada satu tujuan. Harus lewat daerah Samaria. Apakah ada alternatif lain? Oh ya, tentu saja ada. Dan kebanyakan orang, menurut para komentator Alkitab, kebanyakan orang akan pilih alternatif jalan lain. Jadi kalau misalnya saudara lihat di dalam Alkitab buku ini, ada peta Palestina di zaman Tuhan Yesus. Maka kalau lihat, memang Yesus di sini dikatakan dari Yudea dan dia mau ke Galilea. Galilea itu di bagian atas utara. Memang harus melewati Samaria. Kalau ditarik garis lurus harus lewat Samaria. Tapi pada umumnya orang mengambil jalan yang panjang, jalan yang lama. Bagaimana?
mesti belok jauh seperti ini. Lewat sungai, lewat daerah-daerah yang bukan Israel, baru muncul dari belakang, tiba di Galilea. Nah, ini pada umumnya. Kenapa? Karena tadi orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Orang Yahudi benci. Orang Yahudi anggap ini bukan darah asli orang Israel. Tetapi Yesus tidak ikut apa yang kebanyakan orang lakukan. Yesus ambil jalan yang cepat, tetapi tujuannya bukan mau cepat. Tujuannya karena dia harus, ini pimpinan Tuhan, melintasi daerah Samaria. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menginjili, jikalau kita sungguh-sungguh minta Tuhan tolong berikan jiwa, maka seringkali Tuhan akan membawa kita untuk melintasi, melewati tempat-tempat tertentu untuk kita bisa beritakan Injil. Bahkan Tuhan bisa sediakan orang untuk kita beritakan Injil. Seringkali dulu saya sempat pikir, kita tahu cerita tentang Filipus. Filipus, waktu dia mau jalan ke Samaria, dia lihat ada sida-sida. Kemudian dikatakan, Roh Kudus memimpin Filipus untuk lihat sida-sida dan berani maju, coba beritakan Injil kepada dia. Maka dulu saya pikir, ini bagaimana ini? Kok bisa Roh Kudus bicara kepada Filipus, kemudian Filipus bisa taat? Oh, mungkin itu zaman dulu. Oh, itu mungkin zaman para rasul, zaman gereja awal-awal. Roh Kudus masih sering berbicara secara langsung. Tetapi apakah zaman saat ini masih bisa? Harusnya tetap masih bisa. Inilah yang kita minta, pimpinan Roh Kudus yang jelas. Tuhan, berikanlah jiwa. Tuhan, bawa aku kemana supaya aku bisa beritakan Injil. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita. Yesus adalah Allah, Tuhan, Raja kita. Kita dipanggil ikut Yesus. Yesus punya satu intensi, harus lintasi daerah Samaria. Maka kita juga harus punya intensi, Tuhan, hari ini siapa yang Tuhan mau bawa, atau di mana Tuhan mau bawa saya untuk saya bisa beritakan Injil. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan kita, karena Tuhan pasti akan memimpin niat hamba-hambanya yang mau memberitakan Injil. Belum beberapa lama yang lalu saya dengar cerita dari Pendeta Ivan. Waktu itu ada retreat sekolah secara online. Kemudian beliau bercerita, sudah cukup lama sejak pandemi dia tidak pergi beritakan Injil. Maka dia coba ingat apa yang menjadi doa dari para misionaris pada umumnya. Dan dia katakan ternyata doa para misionaris itu menarik. Mereka ambil dari perkataannya Rahel. Kalau kita tahu cerita Rahel, Rahel itu mandul. Sangat lama belum dapat anak. Saudaranya Lea sudah dapat anak. Bahkan budak dari saudaranya sudah dapat anak. Dia pun belum dapat anak. Maka Lea terus komplain di hadapan Yakub. Bagaimana ini? Saya mau ada anak. Kira-kira seperti itu kalau saudara baca. Yakub hanya mengatakan, engkau pikir aku Tuhan? Maksud Yakub adalah hanya Tuhan yang bisa kerjakan ini. Rahel terus minta, berilah aku anak. Maka para misionaris ambil doa itu dan kemudian mereka menerjemahkannya, menginterpretasikannya secara spiritual, secara rohani, yaitu anak rohani. Doa mereka kepada Tuhan adalah, Tuhan, berikanlah aku anak rohani, karena kalau tidak aku mati. Itu doanya Rahel. Rahel untuk anak fisik, para misionaris ambil untuk pengertian rohani. Maka Pendeta Ivan dia katakan dia ikut doa ini. Dia sudah tahu doa ini, dia ikut doa ini. Dan satu waktu dia pergi ke mall katanya, dan di situ istrinya pergi belanja dan dia harus tunggu sebentar, tunggu istrinya sambil jaga anak-anaknya. Tiba-tiba ada satu pemuda datang. Kemudian tepok dia dan mengatakan, Pak Ivan ya? Oh iya, kamu siapa? Saya suka dengar khotbah Pendeta Ivan di Reform 21. Oh ya, kamu ada apa? Dan dari situ dia mulai cerita.
Ternyata orang ini, pemuda ini lagi bergumul. Dia ada di persimpangan jalan. Mau ikut Tuhan Yesus atau ikut agama lain? Wah, ternyata dia sudah coba-coba kemana tempat. Coba-coba tanya bagaimana bisa mendapatkan kebenaran. Maka diarahkan oleh pendeta Ivan kira-kira bicara sekitar 30 menit. Dan setelah itu harusnya didoakan ya. Kemudian pulang. Kemudian tidak seberapa lama ketemu lagi di ibadah awal tahun. Kemudian pemuda itu katakan, "Pendeta Ivan, Pak Ivan, ini saya yang kapan hari ketemu di mall." "Oh ya, saya sebentar lagi ikut katekisasi di GERI Pusat." Wah, puji Tuhan, ini benar-benar pimpinan Tuhan. Kita lihat orang yang sungguh cari jiwa, maka Tuhan berikan. Tuhan hantar, Tuhan taruh di tempat yang tepat untuk kemudian bisa beritakan Injil kepada orang yang Tuhan sudah siapkan. Biarlah itu juga menjadi cerita kita. Kita balik lagi ke sini. Mari sekarang kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan Yesus sampai ke satu tempat yang namanya Sikar, dan di situ ada sumur Yakub. Dan kemudian nanti sumur Yakub, tema tentang sumur Yakub ini penting. Karena nanti di bagian selanjutnya perempuan ini sangat mengagung-agungkan tentang sumurnya Yakub. Nah, kita lihat saudara-saudara sekalian di ayat yang ke-7. Perempuan itu datang. Ketika Yesus sampai di Sikar ada sumur Yakub. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Yesus pasti tahu. Ini bukan perempuan yang biasa, ini perempuan yang sengaja datang pada waktu tengah hari terik panas matahari, karena dia tidak mau dilihat oleh perempuan yang lain. Ini bukan perempuan yang beres hidupnya. Maka Yesus langsung berkata, "Berilah aku minum air." Saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu kalimat yang sangat penting untuk kemudian menjadi jalan pemberitaan Injil terhadap perempuan ini menjadi terbuka. Kenapa Yesus minta minum? Oh, memang Yesus haus. Tetapi bukan ini poin utamanya. Alkitab tidak ingin untuk menceritakan kisah tentang Yesus haus saja. Beda dengan semacam Instagram atau Facebook sekarang, haus tulis, mau ke toilet tulis, dan seterusnya. Ini tidak ada di Alkitab seperti ini. Tetapi poin utamanya adalah Yesus justru ingin pakai percakapan ini untuk supaya bisa mematahkan penghalang, barrier antara orang Yahudi dan Samaria. Apakah barriernya? Seperti tadi yang kita sudah sebelumnya dengar. Orang Yahudi tidak mau bicara dengan orang Samaria. Makanya perempuan ini sampai kagum, kaget, bertanya kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria perempuan lagi?" Kok bisa? Orang-orang Samaria begitu kaget, kok bisa ini? Perempuan Samaria ini begitu kaget, kok bisa Yesus mau datang bicara, minta minum dari dia. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat, orang-orang Yahudi ini hanya sombong saja, merasa bahwa diri mereka adalah pure blood orang Israel. Padahal kalau kita lihat sejarah orang Yahudi, khususnya misalnya di dalam kitab Matius, kita bisa melihat sebenarnya orang-orang Yahudi itu, mereka juga sudah adalah campuran. Karena ada orang-orang seperti Tamar, ada orang-orang seperti Rahab, Rut, Batsheba, ini bukan orang Yahudi asli. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu sudah tidak asli juga. Tapi karena mereka sombong, karena mereka rasa kami ini lebih superior dibandingkan orang Samaria, maka mereka menganggap Samaria rendah. Yesus tidak demikian. Yesus tidak menganggap Samaria rendah. Yesus justru merendahkan diri di hadapan perempuan Samaria ini. Yesus merendahkan diri dengan berkata, "Berilah aku minum air." Kalau Yesus tidak merendahkan diri dengan berkata, "Berilah aku minum," tidak akan terjadi komunikasi.
Karena tidak mungkin perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, bicara kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya ini berbeda dengan Nikodemus. Kalau Nikodemus, dia yang langsung datang kepada Yesus. Dia punya confidence, datang kepada Yesus. Oh, aku ini pengajar, aku ingin tanya kepada dia. Meskipun aku menghormati dia, tapi aku juga tidak kalah dengan dia. Punya confidence, datang kepada Yesus. Tetapi perempuan Samaria tidak punya confidence. Perempuan Samaria tidak ada dasar untuk mendatangi Yesus. Maka Yesuslah yang mesti merendahkan diri kepadanya. Orang-orang Yahudi merendahkan orang Samaria. Yesus justru merendahkan diri di hadapan orang Samaria ini. Saudara-saudara sekalian, inilah spirit inkarnasi. Kita barusan melewati Natal. Natal, bukankah itu kisah Allah yang datang kepada manusia? Karena manusia tidak mampu untuk datang kepada Allah, maka Allah lah yang harus turun datang kepada manusia. Inilah spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi inilah yang dibawa oleh Yesus, dipraktekkan oleh Yesus di dalam penginjilan. Maka saudara, kita ketika menginjili, kita juga mesti praktekkan spirit inkarnasi ini. Kalau tidak ada spirit inkarnasi di dalam menginjili, kita akan sangat-sangat sulit untuk bisa memberitakan Injil. Saya dulu pernah baca buku dari seorang penginjil Amerika, kalau tidak salah dia, kemudian datang ke dataran Tiongkok, yaitu Mabel Williamson. Nah, ini buku yang sudah diterjemahkan ke Momentum, dan Pak Stephen Tong kenal Mabel Williamson ini. Nah, maka Mabel Williamson ini dia menuliskan buku yang judulnya Tidakkah Kita Mempunyai Hak? Dan salah satu yang sangat saya ingat adalah dia seorang Amerika. Dia harus datang ke dataran Tiongkok dan di situ dia harus coba belajar kultur di sana. Dia harus punya spirit inkarnasi. Bagaimana caranya atau bagaimana contohnya? Dia harus rela makan dengan kondisi yang berbeda seperti di barat. Maksudnya bagaimana? Kalau di barat orang makan nasi sendiri, ikan sendiri, sayur sendiri. Tapi di sana, di mainland ternyata semua dicampur. Mungkin juga ada kuah. Wah, dia sudah sangat tidak bisa makan seperti itu. Belum lagi kalau di barat makan di porselin yang bersih. Ini tidak tahu makan di mana. Tempat yang kotor. Tapi kalau dia tidak turun makan dengan orang-orang di sana, dia tidak bisa menginjili mereka. Mesti makan dulu katanya, baru diterima, baru rasa senang, baru dari situ bisa menginjili. Inilah spirit inkarnasi saudara-saudara sekalian. Ada satu orang pendeta pernah cerita, saya datang di dalam acara penginjilan, kalau tidak salah penginjilan garam budaya. Maka pendeta itu mengatakan, saya datang dengan teman saya untuk memberitakan Injil ke orang yang sebenarnya hidupnya kurang ada di posisi strata sosial yang baik, jadi rendahan. Maka waktu datang, wah justru diajak makan bersama. Ini sama lagi makan. Jadi kalau menginjili salah satunya mesti makan bersama. Makan lagi, makan katanya kalau saya tidak salah entah makanannya yang kotor atau tempatnya yang kotor. Sampai setelah makan dia muntah-muntah. Maka pendeta itu mengatakan kepada dia, wah kamu punya hati menginjili, tapi perutmu tidak bisa tahan untuk menginjili. Saudara-saudara, ini spirit inkarnasi. Kita perlu turun. Kristus turun. Kristus melayani. Kalau Kristus tidak turun ke dalam dunia, kita tidak akan bisa selamat. Maka kita juga perlu turun. Turun melayani. Turun merendahkan diri. Supaya Injil boleh disebar luaskan. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-10. Setelah perempuan tadi itu bertanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Tadi kita baca fotum bahwa di dalam Yesus ada kasih karunia demi kasih karunia. Nah di sini nanti kita akan lihat di bagian belakang. Karunia Allah yang Yesus maksudkan itu adalah hidup yang kekal. Maka Yesus katakan, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang di dalamnya ada kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia.
maka ketika engkau meminta kepadanya, Ia akan memberikan kepadamu air hidup. Saudara-saudara sekalian, saya tertarik dengan dua kata ini, meminta dan memberikan. Barang siapa yang minta, pasti akan diberikan. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat indah. Justru kita dituntut untuk minta kepada Tuhan. Barang siapa minta, minta apa? Minta karunia, minta belas kasihan, minta anugerah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berikan. Seringkali tapi kita minta sesuatu yang lain. Kita minta apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Tapi mari kita lebih banyak meminta belas kasihan Allah. Meminta kasih karunia Allah. Untuk apa? Untuk menjalankan kehendaknya. Untuk makin membawa namanya kepada orang lain. Minta belas kasihan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan berikan. Barang siapa minta air hidup, dia akan diberikan. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu? Nah saudara, kita lihat di sini ya, ada diskoneksi. Yesus bicara tentang air hidup. Nanti kita akan lihat Yesus akan jelaskan. Ini bukan air hidup yang dimengerti oleh orang pada umumnya, termasuk perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini yang dia mengerti bukan bicara tentang hidup yang kekal. Justru yang dia mengerti adalah mengenai sumur. Jadi ketika bicara air hidup, wah, Yesus ini mau gali sumur lagi kira-kira. Ini yang dia tangkap. Yesus lagi bicara tentang air lagi yang lain. Makanya sampai perempuan ini tanya, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana lagi bisa dapat air hidup itu? Jadi Yesus lagi bicara tentang hal spiritual. Perempuan ini masih jawab hal yang bersifat fisikal, hal yang bersifat duniawi. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia masih tetap berpikir sesuatu yang fisikal? Yesus sudah bicara yang spiritual, kenapa dia masih pikir yang fisikal? Mungkin terkadang kita berkata, wah Yesus kayaknya nggak terlalu jelas. Yesus kok ngomong terlalu banyak metafora seperti ini. Mungkin Yesus memang belum terlalu jelas membicarakannya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya bukan Yesus yang belum terlalu jelas. Kita yang terlalu kabur. Perempuan Samaria ini yang terlalu kabur mata rohaninya. Kenapa dia bisa kabur mata rohaninya? Karena ayat 12 dikatakan seperti ini. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Tadi di bagian awal bicara tentang sumur Yakub. Di sini kita lihat perempuan ini justru lebih melihat kemuliaan Yakub. Kemuliaan tradisi orang Samaria. Yakub pernah melewati daerah Sikar. Yakub kemudian memberikan itu kepada anaknya Yusuf dan di situ ada sumur. Wah, ini tradisi yang menjadi kebanggaan dari orang Samaria. Maka ketika Yesus bicara air hidup, perempuan ini menganggap, kamu siapa? Kamu mau lawan tradisi kami? Tradisi kami sangat besar, tradisi kami mulia. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, kepada anak-anaknya dan kepada seluruh generasi sampai saat ini? Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat. Manusia berdosa lebih termakan dengan kemuliaan duniawi. Saudara-saudara sekalian, apa yang membuat kita terhalang untuk bisa memahami firman Tuhan? Paling utama adalah karena kita yang terlalu kabur matanya. Karena kita yang terlalu terpesona oleh kemuliaan duniawi. Ini sama persis yang terjadi dengan Nikodemus. Yesus sudah bicara tentang lahir baru. Wah, ini sudah sangat jelas karena ini ada di dalam Alkitab. Nikodemus pengajar Israel. Mana mungkin dia tidak tahu tentang hal ini? Tetapi Nikodemus masih berkata, maksudmu apa? Aku sudah tua, aku mesti jadi bayi lagi? Diskoneksi. Tidak paham saudara. Karena terlalu melihat kemuliaan dunia.
Dalam hal Nikodemus, kemuliaan apa? Kemuliaan dirinya sendiri. Aku hebat, aku bermoral, aku pengajar Yahudi, maka aku tidak perlu lahir baru. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa orang seringkali sudah belajar firman, kelihatan kejar belajar firman, punya banyak pengetahuan, tetapi tidak mau melayani, tidak mau mengasihi sesama, tidak mau rindu membangun orang lain, padahal sudah begitu banyak yang dia pelajari. Saya coba renungkan, salah satu jawabannya adalah karena waktu dia belajar, dia bukan lihat kemuliaan Kristus. Dia lihat kemuliaan duniawi, entah itu kemuliaan di dalam logika doktrin yang sangat ketat, entah itu kemuliaan tradisi, seperti di sini perempuan Samaria melihat kemuliaan tradisi, entah itu mungkin kemuliaan pengajarnya, kemuliaan hamba Tuhannya, sehingga dia tidak lihat kemuliaan Kristus. Makanya dia tidak bisa terdorong untuk melayani, tidak bisa terdorong untuk mengasihi, tidak bisa terdorong untuk meninggikan Kristus, karena dia tidak lihat Kristus. Tapi kalau kita coba panjangkan sedikit pertanyaannya, bagaimana supaya bisa lihat Kristus? Bagaimana supaya bisa lihat kemuliaan Kristus? Sebenarnya Yesus sudah jawab di dalam khotbahnya di bukit. Yesus mengatakan, barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi kuncinya apa? Hati yang suci. Berarti bagaimana itu? Kita harus hidup berjuang di dalam kekudusan. Hidup berjuang dengan menjauhkan diri dari dosa. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus menjadi tekad kita di awal tahun ini. Makin hidup suci di hadapan Tuhan, makin mengejar kebenaran, makin mengejar keadilan, makin mengejar kesetiaan dan kerendah hatian. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Mika. Apakah yang Tuhan inginkan dari umat-umatnya? Keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Orang yang suci hatinya, pasti dia akan melihat kemuliaan Kristus. Maka tinggallah di dalam kekudusan, tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Karena kalau tidak, kita hanya akan ditarik dengan kemuliaan dunia dan makin lama makin buta rohani, makin kabur rohani kita, sehingga kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Balik lagi ke sini, perempuan Samaria ini kabur mata rohaninya karena dia terlalu melihat kebesaran tradisi Yakub. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita lihat apa jawaban Yesus. Yesus masih dengan sabar berkata, kalau engkau minum air ini, air yang dari sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau akan haus lagi kalau engkau minum air ini. Tetapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Saudara, inilah inti dari Injil yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria. Di dalam Kristus ada air hidup. Di dalam Kristus ada kepuasan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari kita coba lihat di sini bagaimana Yesus memberitakan inti penginjilan ini kepada perempuan Samaria. Yang Yesus lakukan adalah dia coba berpindah dari hal yang fisikal kepada hal yang spiritual. Air sumur itu fisikal, tetapi aku akan berikan kepada engkau air hidup. Ini spiritual. Ini sama-sama basic needs, kebutuhan yang paling utama.
baik itu secara fisikal maupun secara spiritual. Banyak orang lebih peka dengan kebutuhan fisikal dia. Kalau lapar atau kalau haus sangat peka. Tetapi kalau lapar dan haus akan firman, kalau kekurangan firman, sangatlah tidak peka. Ada orang sangat peka, oh makan mesti begini jamnya, begini jamnya, begini jamnya. Apalagi kalau diet lebih susah lagi jamnya. Sangat-sangat peka. Tapi kalau baca Alkitab, sangat-sangat tidak peka waktunya. Oh terserahlah, tidak perlu terlalu banyaklah yang dibaca, baca saja seadanya. Dari hal fisik, sangat peka. Tapi hal spiritual, tidak peka. Padahal Yesus ingin katakan ini sama-sama basic needs. Bahkan lebih basic daripada yang fisik adalah firman ini, mengenal Kristus ini lebih basic lagi. Ini hal rohani. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Ini lebih penting. Ini lebih utama. Karena roti dari sang firman. Roti bukan dari kita, roti dari sang firman. Maka carilah firman, carilah Kristus. Roti diberikan pasti. Saudara-saudara sekalian, Yesus katakan, barang siapa minum, ia tidak akan haus lagi. Ini ada satu metafor tentang air yang terus-menerus dipakai. Kita bisa bandingkan sekali lagi dengan kisah Nikodemus. Ketika Yesus bicara dengan Nikodemus, Yesus mengatakan ada air yang akan membersihkan engkau. Mari coba kita lihat ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau di dalam kisah Nikodemus, ini adalah air yang membersihkan. Air yang menyucikan. Air yang memberikan kelahiran baru. Tetapi kalau di dalam kisah perempuan Samaria ini, air yang dimaksudkan oleh Yesus, yang Yesus ingin tekankan, itu mengenai air yang menyegarkan, air yang memuaskan. Nikodemus kenapa harus yang membersihkan? Karena Nikodemus rasa, aku ini sudah bersih, aku moralnya baik, aku pemimpin agama Yahudi, tidak perlu lahir baru. Nah ini orang yang sudah rasa moralnya baik. Maka Yesus katakan engkau harus ada air yang membersihkan engkau karena ternyata engkau kotor. Tetapi kepada perempuan Samaria, dia sudah tahu dia kotor. Tapi yang menjadi masalah adalah dia belum merasa puas. Selama ini hatinya kosong. Selama ini coba terus cari bagaimana bisa memuaskan hatinya. Maka dia terus coba cari di dalam pasangan. Bahkan tidak berhasil. Ganti-ganti terus pasangannya tidak berhasil. Dia tahu dia kotor. Tapi masalah utamanya adalah dia butuh untuk disegarkan. Dia butuh untuk dipuaskan. Maka itulah Yesus bicara tentang air yang menyegarkan. Air hidup. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat di sini? Ketika kita memberitakan Injil, ada begitu banyak perspektif, ada begitu banyak model isi tentang Injil yang kita bisa beritakan. Seringkali kita beritakan Injil cuma satu hal tok, satu cara saja, satu model saja. Dengan demikian kita sangat sulit bawa Injil kepada orang lain, karena kita jadi tidak peka apa kebutuhan orang itu. Coba kalau kita putar, Yesus bicara air hidup kepada Nikodemus, kira-kira masuk? Nikodemus jadi lebih bingung lagi. Saya ini sudah puas selama ini, punya posisi kok. Apalagi yang bisa saya ask for more? Sudah cukup, saya sudah puas. Justru kepada Nikodemus mesti bicara air yang membersihkan. Karena dia rasa aku benar, self-righteous, maka perlu air yang membersihkan. Kalau kepada perempuan Samaria, bicara air yang membersihkan, sudah dia udah tahu dia kotor. Tapi yang penting yang dia butuh adalah aku mau untuk mendapatkan kepuasan. Aku kosong selama ini. Maka kita perlu peka, lihat siapa yang kita bicara ini
dia kira-kira apa yang menjadi masalah utama dia. Oh, jelas masalah utama semua manusia adalah dosa. Itu sudah dimulai tadi di bagian awal dikatakan. Tetapi dosa dari setiap orang itu bergumul beda-beda, punya konteks yang berbeda-beda. Maka di sini kita perlu memahami. Yesus paham akan hal ini. Terus kita katakan, oh ya pasti Yesus paham lah, dia kan maha tahu. Tapi saudara-saudara sekalian, kita perlu minta hikmat dari Roh Kudus untuk bisa kenal, untuk bisa memahami lawan bicara kita, sehingga kita bisa masukkan berita Injil yang tepat. Dan nanti dari situ dia akan bertumbuh untuk mengenal yang lain. Tapi perlu ada dulu satu poin Injil yang tepat untuk dia, supaya dia bisa sadar, Yesus juru selamatku. Sekarang masalahnya, perempuan ini mencari juru selamat yang bukan Yesus. Dia cari juru selamat di dalam pasangannya, makanya dia gonta-ganti pasangan terus. Dia ingin mendapatkan kepuasan dari pasangannya, tapi ternyata tidak ada. Oh saudara, banyak contoh lain lagi. Kalau perempuan ini mengenai pasangan, kalau orang lain mungkin yang seringkali sangat umum saat ini adalah orang ingin mencari kepuasan dari melakukan apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi dreams, apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi tekad dia ingin capai. Dan dia berpikir, kalau saya capai apa yang menjadi tekadku, capai apa yang menjadi cita-citaku, apa yang menjadi passion saya, maka saya bisa terpuaskan. Tetapi apakah akan terpuaskan? Sementara ya, tapi selebihnya sama sekali tidak. Saya selalu ingat ada seorang penyanyi terkenal, grup band Linkin Park dengan vokalisnya yang bernama Chester. Ada satu lagu yang sangat terkenal dari Linkin Park ini, yaitu In the End. Lagu ini merupakan seruan hati dia. Dia mengatakan, in the end, I've tried so hard. Tried so hard untuk apa? Untuk mencapai puncak. Tapi dia katakan, and I got so far. Benar-benar sampai. Jadi ini bukan orang yang gagal. Benar-benar sampai. Tetapi in the end, it doesn't even matter. Pada akhirnya, sudah sampai di atas, ternyata tidak ada apa-apa di atas. Tidak ada kepuasan, tidak ada sukacita. Dan sangat tragis, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia percaya memang in the end it doesn't even matter. Ini orang yang punya segala-galanya. Ini seorang artis yang sangat terkenal, grup band yang sangat banyak penjualan albumnya. Apalagi yang dia tidak punya, saudara. Tetapi memang tanpa Kristus, mau punya apapun, tidak akan bisa terpuaskan. Nothing. Kalau kita lihat di Alkitab, beberapa waktu yang lalu saya mengajar di kelas 7. Dan di situ kita sempat membahas tentang Firaun. Menarik untuk melihat Firaun. Ini gambaran para diktator-diktator yang ada di sepanjang zaman. Firaun punya segala-galanya. Kuasa militer ada. Kehebatan ekonomi pasti ada. Segala macam kekuatan politik, minta bantuan dari yang lain, pasti tersedia. Apalagi yang Firaun tidak punya. Tetapi menarik, Firaun itu begitu takut dengan Israel. Yang kecil, yang memang sudah makin banyak, tetapi cuma ada di satu tempat juga, di Goshen. Tapi dia sudah begitu ketakutan dengan Israel ini. Oh, ini gambaran para diktator. Kalau saudara lihat dokumenter para diktator, mereka terlihat begitu hebat di luar, begitu punya segala-galanya, tapi di dalam ada ketakutan. Ketika ada ketakutan, pasti tidak ada kebahagiaan, pasti tidak ada sukacita, pasti tidak ada kepuasan. Takut posisinya dirampas, takut kedudukannya diambil. Maka dia selalu lihat yang lain, termasuk lihat orang yang paling dekat dengan dia sebagai ancaman, sebagai threat. Ini bahaya, bisa menjadi traitor. Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa demikian? Apalagi yang mereka tidak punya. Mereka punya segala-galanya. Yang dunia janjikan itu mereka punya, dan punya dengan berkelimpahan. Tetapi
hati mereka tidak pernah bisa diisi. Terus haus, terus kering. Kenapa? C.S. Lewis mengatakan, karena kita manusia memang dibuat bukan untuk menikmati dunia ini, tapi untuk menikmati Allah. Disitulah kita mendapatkan kepuasan. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, jangan cari lagi kepuasan di luar aku. Aku akan memberikan kepadamu air hidup. Jangan ikut kebohongan iblis. Wah, iblis sangat-sangat jahat. Dia ingin tarik kita untuk kita supaya rasa bahwa oh ya, ternyata bisa puas didapatkan dari hal-hal yang selain Tuhan. Maka cari terus. Tapi pada akhirnya merasa tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan kata seorang penyair yang bukan Kristen, dia mengatakan, kalau Anda mencari kepuasan dari dunia ini, dunia itu akan memakan engkau hidup-hidup. Maksudnya apa? Seperti Chester itu, dimakan oleh dunia hidup-hidup, mati bunuh diri. Habis tidak ada arti hidupnya, dimakan hidup-hidup. Inilah kebohongan iblis. Iblis tawarkan kepuasan, tapi tidak didapatkan, dan justru akhirnya dimakan hidup-hidup. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus katakan, aku akan memberikan kepada engkau air hidup. Dan di sini menarik saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat 14, engkau akan mendapatkan mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti saudara-saudari sekalian, tidak akan habis-habis kesegarannya. Terus-menerus memancar. Seringkali kita sebagai orang Kristen berkata, kok sekarang aku kurang bersuka cita? Kok kenapa sekarang aku kurang ada dorongan, semangat lagi untuk melayani? Jawabannya, karena kita kurang dekat dengan sumber air hidup itu. Kalau kita ada di dalam dekat dengan sumber air hidup itu, kita tinggal di dalamnya, kita akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kiranya hidup kita boleh menjadi hidup yang terus-menerus memancarkan Kristus, keindahannya, kemuliaannya, sehingga orang lain juga boleh menikmati air hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh terus tetap tinggal di dalam Engkau, dekat dengan sumber air hidup itu, supaya kami terus-menerus memancarkan keindahan, kemuliaan dari Kristus, dan orang lain juga boleh menikmati Engkau. Tolong ya Tuhan gereja ini untuk terus-menerus memancarkan kemuliaan Kristus, sehingga lebih banyak lagi orang yang masuk ke gereja ini menyembah Kristus, melayani Tuhan, berjuang bagi kerajaan Allah. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberitakan tentang sang air hidup ini juga kepada orang-orang yang masih kekeringan. Pimpin kami, hantar kami, berikan kami jiwa ya Tuhan, untuk kami boleh memberitakan Injil bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.